Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di Kampung Trader. Oke, kali ini saya akan jelaskan cara untuk mapping ya. Walaupun materinya belum selesai karena kemarin juga baru nyampe di Bollinger Band. Jadi lambat laun saya juga akan buat video analisa market. Memang saya sediakan untuk khusus untuk hari Selasa kita analisa market. Oke, ini saya open posisi di pair AUD JPY tadi pagi. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ada yang namanya candlestick arah kukuh. Nah, itu adalah candlestick arah kukuh sell atau CSAK sell. Kalau ada CSAK sell berarti kita fokusnya untuk sell. Di mana? Yaitu di re-entry CSAK. Di mana re-entry CSAK? Re-entry CSAK adalah ada di MA5, MA10 high. Ini saya sering sampaikan. Dia ada di sini ya. MA5, MA10 high. Nah, itu untuk time frame pertama. Ini kan ada di time frame H4. Kita turun ke time frame berikutnya, yaitu time frame kedua adalah H1. Time frame H1 di sini hampir nyentuh top BB atau membuat yang namanya MHV. Ini MHV ya, MHV atau market hilang volume, market hilang kekuatan untuk naik. Kemudian pergi ke time frame ketiga. Time frame ketiga adalah time frame entry. Di time frame ketiga di sini juga terbentuk yang namanya MHV, market hilang volume. Karena terbentuk MHV, kemudian saya open posisi. Open posisi apa? Sesuai time frame pertama, yaitu adalah sell, berarti saya open posisi sell. Saya open posisi pertama di sini. Setelah muncul yang namanya CSM atau candlestick momentum sell, kemudian saya open posisi sell. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya open posisi lagi di sini karena terbentuk re-entry sell lagi setelah terbentuknya yang namanya momentum sell. Nah, saya tarik Fibo sebagai acuan untuk TP-nya. Nah, saya ambil saja di TP2. Seperti itu ya. Kemudian SL-nya saya letak di atas sini. Di atasnya level 0. Oke, ini untuk pair AUD JPY. Kemudian selanjutnya di sini juga ada USD CHF. USD CHF saya ambilnya tadi di H1. Bukan di H4 ya, tapi di H1. Di time frame H1. Apa? Di H1 di sini sama ada momentum sell. Kita tunggu di MA5, MA10 high-nya untuk membuat yang namanya re-entry sell. Seperti itu ya. Analisanya seperti itu. Sama seperti yang tadi, cuman yang tadi kan itu di re-entry di CSAK sell. Kalau berarti time frame keduanya, kalau time frame pertama H1, berarti time frame keduanya adalah M15. Di M15 tadi di sini membentuk yang namanya MHV. Nah, kalau kita lihat di sini terbentuk yang namanya MHV. Market hilang volume, itu ketika candle tidak mampu break top ataupun low BB, itu yang namanya market hilang volume. Oke, gitu ya.
Kemudian kita ke time frame ketiga. Time frame ketiga yaitu adalah M5 untuk kita open posisi. Nah, di time frame kelima kalau kita urutkan dari sini terbentuk yang namanya extreme sell, kemudian terbentuk yang namanya MHV, dan terbentuk yang namanya extreme, dan terbentuk lagi yang namanya MHV di sini. Oke, itu ya. Nah, setelah itu turun, kemudian bentuk yang namanya CSAK, re-entry. Nah, ini saya re-entry. Entry-nya setelah terbentuknya CSAK sell. Baru saya entry sell. Setelah itu membuat momentum dan di sini naik di sini membuat yang namanya re-entry sell di sini dan nanti akan turun ke TP3. Itu untuk analisa. Ini ya. Re-entry-nya ada di sini di time frame kedua. Oke, momentum re-entry akan turun. Seperti itu ya. Ini adalah secara analisanya seperti itu dengan menggunakan teknik BBMA yang digabungkan dengan Fibo. Saya pakainya Fibo Musang atau FMCBR. Seperti itu ya cara untuk menganalisanya. Lalu kita lihat pair yang lain. Oke. Mudah-mudahan juga ada ada momen di pair yang lain untuk kita open posisi. Oke, kita ini USD CHF sudah, USD JPY. Nah, kalau kita lihat sini terbentuk ya. Ini sebenarnya lumayan jauh, cuman bisa saja sih. Ini terbentuk yang namanya CSAK sell. Kemudian kita tunggu harga itu naik ke MA5, MA10 high. Daerah mana? Daerah sini. Nah, kalau kita acuan candle bisa saja biasanya nanti ke sini. Oke. Kita turun ke time frame kedua. Time frame kedua ternyata terbentuk yang namanya momentum sell. Oke. Tunggu di sini di M15, misalnya kita mau OP juga bisa sebenarnya. Kita OP bisa di M15. Enggak masalah. Oke, saya tunjukkan saja saya mau OP ya. Kita lihat misalnya saya acuannya M15, di sini terbentuk yang namanya re-entry. Kemudian saya turun di time frame M5. Apa bentuknya M5? Oke, saya open posisi sell. Saya akan jelaskan. Ini terbentuk yang namanya re-entry. Kemudian time frame kedua MHV ya. Itu tadi MHV di sini. Kemudian kita lihat ke time frame ketiganya, sudah terbentuk yang namanya full setup ya. Oke, kita bisa tarik Fibo. Nah, kita tarik Fibo seperti ini. Sebenarnya ini lumayan lambat tapi nggak masalah. Karena tadi juga ada yang ada yang minta kalau cuman menganalisa market yang sudah jalan, anak saya bisa. Jadi saya coba ini ya. Itu sebenarnya saya sengaja buat video itu supaya paham karakter dari masing-masing indikatornya dulu. Gitu ya. Kita pahami dulu karakter dari masing-masing indikator, baru nanti kita pelajarin cara menganalisanya. Jadi pahami satu-satu dulu, santai gitu loh. Kita santai dulu, kemudian untuk mencari momen-momen dengan menggunakan analisa yang sudah kita pelajari. Jadi kalau belum selesai,
Nanti bingung kalau misalnya langsung ke market yang sudah berjalan. Nanti lambat laun kita akan buat streaming ya. Kita buat streaming, kita live trade bareng-bareng gitu. Kayaknya seru gitu lah. Kita akan buat live streaming, kemudian kita open posisi bareng-bareng seperti itu. Kayaknya itu lebih seru. Supaya apa? Supaya sama-sama paham bagaimana cara untuk open posisi. Gitu ya. Kita lihat lagi USD JPY sudah, AUD CAD. Kita lihat satu momentum. Ini sebenarnya juga masih bisa untuk kita open posisi, cuman sudah lumayan terlambat ya. Terlambat, kita cari ke pair yang lain aja. AUD CHF. Oke, AUD CHF di sini terbentuk yang namanya momentum sell. Nah, market naik ke MA5, MA10 high. Kita lihat time frame keduanya. Oke, time frame keduanya lagi mencoba untuk break MA50 sama atau BB. Kalau nanti tidak mampu maka akan membentuk seperti ini. Itu ya. Oke, kita turun ke time frame M15-nya. Di time frame M15 di sini sudah terbentuk yang namanya extreme. Kemudian di sini TP wajib. Di sini adalah MHV atau MHV. Bisa, boleh open posisi, boleh. Kita bisa open posisi ya. Oke, saya akan open posisi sell. Seperti itu ya. Cara untuk menganalisa. Untuk lebih amannya kita tunggu yang namanya CSAK sell. Apa itu CSAK? Nanti kita akan jelaskan. Ini cuma sekedar cara untuk menganalisa saja. Kenapa saya open posisi? Ya biar nggak dibilang cuman menganalisa ini saja ya. Cuman menganalisa market yang sudah jalan. Enggak, ini kita real. Ini real ya. Ini real. Biar tidak ada yang biar tidak ada yang didustakan. Oke, gitu ya cara untuk menganalisa. Ini sudah profit ya kan, tapi santai dulu, sabar dulu. Nanti kalau terbentuk yang namanya CSAK sell di sini, kemudian terbentuk nanti yang namanya re-entry CSAK, kemudian momentum, re-entry momentum, dan juga buat lagi. Kurang lebihnya market akan bergerak seperti itu. Semoga saja di sini terbentuk yang namanya CSAK sell. Oke ya. Karena CSAK sell itu adalah awal mula dari pergerakan market. Kalau MHV itu adalah pergerakan jarak jauh, sedangkan CSAK di sini sebagai permulaan perubahan suatu pergerakan dari kenaikan menuju ke penurunan. Itu sama seperti yang saya jelaskan untuk Bollinger Band. Itu ya. Kita lanjut cari pair lain. Ini AUD CHF. Kita sudah. Kita SL-nya, misalnya ada yang nanya SL. SL-nya kita letak di luar kotak ini, nggak apa-apa. Luar atau BB boleh. Berarti 7053, 7054 boleh. 7054. AUD CHF. Tadi berapa? 70
7053 ya, 7053 UDCHF 7053. Oke, 70. Nah, ini USD CPY UDCHF 7053. Oke, kita SL-nya di situ nggak apa-apa. Ini udah pada profit kan? Kita lihat aja sendiri kan? Open posisinya seperti apa, cara menganalisanya seperti apa. Nanti saya akan jelaskan satu persatu, jadi disimak aja di videonya, di video yang saya share, cara menganalisanya seperti apa. Cuman sebelum ke sana kita harus tahu dulu karakter dari masing-masing indikatornya ya. Kita pahami dulu masing-masing karakter dari indikator, baru kita analisa market yang sedang berjalan. Seperti itu caranya, tahap-tahapannya. Jadi jangan lupa 3S yang kemarin saya sampaikan di teknik BBMA, 3S, sabar, sabar, dan sabar. Itu ya. Jadi sabar dulu. Jangan langsung komen yang aneh-aneh ya. Kita sabar dulu lah. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Cara untuk menganalisa. Terima kasih semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga share kepada teman-teman yang membutuhkan edukasi seputar analisa teknikal di trading forex. Selamat berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Salam profit.